Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 1831041150. Saya akan menjelaskan makalah tentang biomekanika dan olahraga. Latar belakang. Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian. Pengertian biomekanika olahraga. Biomekanika olahraga merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. B. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gabungan mekanik yang disebut gaya. C. Subdisiplin dalam konsep utama biomekanika. 1. Titik berat. Setiap anggota tubuh memiliki massa atau berat dan memiliki titik tangkap dari massa yang bekerja. 2. Keseimbangan dan stabilitas. Keseimbangan dan stabilitas merupakan dua istilah kata yang hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda. Menurut Roland, keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seseorang untuk melawan gaya yang mempengaruhi. 3. Gerak. Gerak adalah suatu proses terjadinya perubahan baik dalam hal bentuk, sikap, ataupun tempat. Oleh karena itu, menurut Komari, untuk melakukan suatu gerak, seseorang perlu mengetahui prinsip dasar yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan gerak, yaitu 1. Prestasi tinggi dengan usaha yang sedikit atau kecil, atau pekerjaan itu efisien apabila menggunakan otot yang besar dan kuat apabila mengangkat beban yang berat. 2. Kekuatan ditujukan ke titik berat searah gerak yang dikehendaki. 3. Bila mengangkat, menahan atau membawa benda, sebaiknya benda tersebut didekatkan dengan titik berat badan agar usaha yang dirasakan lebih kecil. 4. Jika membidik sasaran, arahnya tidak horizontal karena gaya gravitasi selalu berubah. Gaya. Menurut Roland, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda atau seseorang. 5. Tahanan.
adanya tahanan merupakan akibat dari adanya gerak yang diperlambat yang disebabkan oleh percepatan gravitasi. D. Momentum dan impuls. Momentum adalah besarnya gaya dorongan dari suatu benda dengan suatu kecepatan yang disebut kekuatan gerak. Sedangkan impuls adalah pengarahan gaya atau kekuatan. Impuls merupakan suatu hubungan sebab akibat dari momentum. Semakin besar impuls mengakibatkan momentum yang disebabkan juga besar. Impuls adalah benturan yang terjadi akibat momentum benda suatu membentur benda yang lain. F. Manfaat biomekanika olahraga. Pada dasarnya, memahami biomekanika dan menerapkannya adalah dasar untuk teknik yang baik semua olahraga. Jadi, dengan mempelajari bagaimana tubuh manusia secara alami ingin bergerak, kita dapat menghilangkan stres dan tenaga pada tulang, sendi, otot, dan ligamen. Berikut adalah beberapa manfaat biomekanika antara lain. Kecepatan gerak meningkat, berlari, berenang, dan lain-lain. Lebih banyak kekuatan, melompat, memukul, mengangkat, dan lain-lain. C. Membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot. D. Mengurangi kausan pada sendi dan ligamen. Meningkatkan teknik khusus olahraga. Contoh kajian biomekanika olahraga. Salah satu contoh kajian dalam biomekanika olahraga adalah biomekanika olahraga, yaitu bidang yang difokuskan pada mempelajari mekanisme gerak selama kegiatan atletik atau berolahraga. Ini termasuk melihat bagaimana kekuatan berinteraksi serta efek dari kekuatan itu pada tubuh. Contrix telah menyematkan modul tambahan yang menyediakan pengukuran untuk aktivitas tertentu. Ini termasuk
penilaian lemparan dalam basketball. Manfaat olahraga secara rutin merupakan keuntungan yang bisa didapatkan oleh tubuh saat seseorang melakukan aktivitas olahraga tertentu. Saat dilakukan secara teratur, olahraga akan memberikan manfaat bagi seluruh kalangan usia dan beragam kondisi kesehatan. 1. Mencegah penyakit. Olahraga membantu fungsi jantung untuk dapat memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. 2. Memperkuat tulang dan otot. Semakin bertambahnya usia, massa dan fungsi otot biasa berkurang. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan otot. 3. Merangsang hormon bahagia. Olahraga ringan seperti jogging juga memberikan manfaat positif bagi tubuh. 4. Mengoptimalkan energi dalam tubuh. Olahraga malah bisa mengurangi kelusuan karena oksigen dengan baik ke seluruh tubuh. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Selain energi yang meningkat, olahraga juga mampu meningkatkan kualitas tidur di siang dan di malam hari. Saat sudah waktunya beristirahat, seorang akan lebih mudah terlelap. 6. Membuat jantung sehat. Kinerja jantung yang terlihat dari rutinitas olahraga sehari-hari juga mampu mengoptimalkan kesehatan jantung. 7. Meningkatkan kinerja kognitif otak. Melansir dari kick.com, fungsi kecerdasan otak juga akan meningkat dengan berolahraga. 8. Meningkatkan kesehatan seksual. Olahraga teratur dapat meningkatkan performa seksual yang baik. 9. Menjaga kesehatan kulit. Kesehatan kulit sangat dipengaruhi oleh pertahanan antioksidan tubuh. 10. Mengurangi rasa sakit akibat penyakit kronis. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada bab 2 mengenai definisi fungsi serta disiplin ilmu yang terdapat dalam ilmu biomekanika olahraga, penulisan yang menyimpulkan bahwa ilmu biomekanika memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan ilmu keolahragaan, karena segala sesuatu yang dilakukan dalam aktivitas olahraga secara ilmiah mengacu pada ilmu biomekanika yang dialaminya.
membahas tentang prinsip gerak tubuh manusia berdasarkan prinsip mekanika yang tak terlepas juga dari ilmu anatomi dan fisiologi olahraga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.